Halo teman-teman semua, selamat datang di Market Talks, ngomongin strategi di balik tren. Podcast yang bakal ngobrol santai, tapi juga berbobot soal dunia pemasaran, bisnis, dan fenomena-fenomena yang lagi rame banget di sekitar kita. Sebelumnya, kenalin, aku Gita Ulia Nugroho dari Bisnis Digital dengan NIM 171624097. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku bareng narasumber kita yang juga mahasiswa aktif bisnis digital. Langsung aja kita sapa dulu. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah, mahasiswa Prodi Studi Bisnis Digital di Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 17106240092. Hari ini aku akan berbagi perspektif dan insight soal strategi pemasaran dari sudut pandang akademik, tapi tetap dikemas dengan cara yang ringan nih, dan bisa dicerna sama siapapun. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas satu produk, lebih tepatnya makanan, yang awalnya itu nggak sengaja gosong. Tapi karena ketidaksengajaan ini tuh justru jadi tren global. Dan makanannya itu adalah Best Burn Cheesecake. Mungkin kalian pernah lihat di TikTok, jadi kayak kuenya itu tuh atasnya gosong, terus ketika dipotong itu tangannya lumer, meleleh, dan bikin ngiler banget. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kue ini bisa booming banget? Apakah cuma karena rasanya yang enak atau ada strategi pemasaran cerdas di baliknya? Oke, itu dia. Kadang kita cuma lihat hasil akhirnya nih. Produk viral, terus sistem PO-nya selalu penuh, dan testimoninya selalu di mana-mana. Tapi kita lupa bahwa ada perencanaan, pemahaman pasar, dan eksekusi strategi pemasaran yang bikin semua itu bisa terjadi. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal bedah tuntas gimana sih produk kayak cheesecake tadi itu bisa jadi suatu fenomena, terus gimana pemasaran di abad ke-21 itu berubah total sampai ke strategi STP dan pengambilan keputusan konsumen dari sudut pandang yang relatable dan nyata. So, stay tune karena episode ini bukan cuma buat yang suka marketing, tapi juga buat kamu yang pengen ngerti apa aja sih yang bikin sebuah produk itu bisa viral dan bertahan di pasar. Oke Aisyah, kalau kita lihat ke belakang di zaman dulu tuh ya, orang jualan tuh cukup pasang spanduk di depan toko. Atau paling banter ya pasang iklan di TV. Tapi sekarang udah beda banget. Bahkan yang awalnya bisnis rumahan kayak Best Burn Cheesecake bisa tiba-tiba viral dan dikenal se-Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di dunia pemasaran kita sekarang? Bisa dijelasin nggak kayak dinamika industri pemasaran abad ke-21 tuh kayak gimana? Nah, ini emang menarik banget nih, dinamika industri pemasaran di abad ke-21 tuh benar-benar berubah total. Dulu brand itu kayak ngomong sendirian, mereka pasang iklan, konsumen dengar. Sekarang semua jadi dua arah, bahkan kadang bukan brand yang mulai ngomong, tapi konsumen duluan. Bisa lewat review, story, sampai video TikTok. Contoh paling nyatanya ya Biscuit Brown Cheesecake tadi. Banyak yang kenal itu bukan karena iklan gede-gedean dari brand itu sendiri, tapi karena ada satu video potong cheesecake yang melted slow motion, terus habis itu viral. Orang nonton penasaran dan langsung beli. Itu udah jadi strategi marketing organik yang jalan sendiri. Berarti sekarang siapapun tuh bisa jadi bagian dari proses pemasaran ya, nggak cuma tim promosi perusahaan. Iya banget, kita sekarang hidup di era user generate content. Setiap konsumen bisa jadi tim marketing, cuma dengan upload story atau review jujur. Dan lucunya banyak orang sekarang lebih percaya review random di TikTok daripada iklan resmi dari brand itu sendiri. Jadi brand yang ngerti dinamika industri pemasaran abad ke-21 itu tahu banget bahwa kekuatan gak lagi cuma di tangan mereka. Mereka harus bikin produk yang bukan cuma enak, tapi juga Instagramable, punya cerita dan bisa bikin orang pengen bagi ini ke orang lain. Tapi karena semua itu serba cepat dan viral, apakah brand itu bisa tetap sustain? Maksudnya tuh kayak, apakah brand cuma kejar viral aja atau ada strategi lain? Banyak yang kejebak di tren viral sesaat, tapi kalau kita pelajari brand yang kuat, mereka justru fokusnya bukan cuma viral, tapi bikin relasi jangka panjang sama audiens atau konsumen. Contohnya ya brand cheesecake yang bukan cuma jualan, tapi juga berbagi cerita. Mereka posting proses bikin kuenya atau motong kuenya, perjuangan dapetin keju impornya, bahkan cerita gagal baking batch pertama itu. Nah, itu bikin konsumen merasa lebih dekat, lebih terhubung, dan brandnya jadi lebih natural. Oke, jadi sekarang tuh brand harus punya kepribadiannya gitu ya.
Betul banget Gita. Kalau dulu yang penting profesional, sekarang yang penting terasa nyata dan relatable. Orang lebih suka brand yang bisa ngobrol santai, kadang lucu, kadang serius, yang bisa minta maaf kalau salah. Jadi dinamika industri pemasaran abad ke-21 itu bukan lagi tentang jualan, tapi tentang hubungan. Brand yang bisa berinteraksi kayak manusia, yang peka, tanggap, dan jujur itu yang bisa bertahan lebih lama. Oke, dari tadi kita udah bahas nih ya, nggak kerasa banget kalau sekarang dunia pemasaran tuh bukan sekedar soal produk, tapi juga tentang cara kita hadir sebagai brand yang hidup dan bisa diajak ngobrol. Benar banget nih, makanya buat pelaku bisnis, apalagi UMKM, penting banget untuk ngerti bahwa pemasaran sekarang itu bukan cuma soal promosi, tapi soal membangun koneksi yang tulus sesama konsumen kita. Aisyah, tadi kita udah bahas nih kan gimana dunia pemasaran sekarang serba cepat dan dinamis banget. Nah, dengan kondisi yang segalanya bisa viral dalam semalam, perencanaan pemasaran tuh masih relevan gak sih? Atau kayak udah nggak perlu karena semua bisa dijalanin spontan? Enggak dong, justru makin cepat dunia pemasaran, makin penting perencanaannya yang jelas. Banyak orang mikirnya, ah jualan online aja, yang penting posting, ntar juga rame atau feedback sendiri. Padahal tanpa perencanaan yang terstruktur, kita kayak naik motor ngebut tapi nggak tahu arahnya kemana. Misalnya nih, brand Baskin Cheesecake yang serius, mereka nggak cuma asal bikin kue dan habis itu jual. Mereka mikirin banget dari awal siapa target pasarnya, harga ideal buat segmen itu, varian rasa yang cocok, dan gimana cara mereka bangun citra premium tapi tetap friendly nih. Itu semua tetap bagian masuk ke dalam perencanaan pemasaran. Tapi kalau buat bisnis kecil atau yang baru mau mulai gitu, kadang kan ngerasa perencanaan tuh ribet banget ya. Nah, harus mulai dari mana sih sebenarnya? Mulainya bisa dari hal yang sederhana nih. Mulai dari bisa tanya diri sendiri, aku jual ke siapa brand ini, makanan ini, dan kenapa orang harus beli di aku, bukan dari yang lain. Itu udah mencakup dasar-dasar penting, target market, unique selling point, dan positioning. Nah, dari situ baru dikembangin jadi strategi. Mau jual lewat media sosial atau reseller, promonya fokus ke visual atau cerita, dan harganya mau dimainin di psikologis atau diposisikan sebagai premium. Oke, jadi perencanaan tuh bukan soal bikin dokumen yang tebel aja gitu ya, tapi lebih ke tahu tujuan dan jalan yang dipilih. Betul, perencanaan itu soal arah. Jadi kita boleh fleksibel di cara, tapi harus solid dan pasti di tujuan. Dan yang menarik, brand cheesecake ini yang sukses itu biasanya punya siklus perencanaan rutin. Misalnya tiap 3 bulan mereka selalu evaluasi rasa mana yang paling disukai oleh konsumen, channel mana yang paling efektif pemasarannya, dan apa respon dari campaign kemarin. Nah, jadi bukan nunggu ramai baru bertindak, tapi mereka proaktif. Mereka pakai data dari penjualan sebelumnya buat bikin strategi di tahap selanjutnya. Kalau kita ngomongin soal promosi, kadang yang dipilih pertama tuh kayak diskon, giveaway, atau iklan gitu. Tapi di dalam perencanaan pemasaran, promosi itu cuma satu bagian dari yang kecil gitu ya. Betul banget, banyak yang masih nyangka promosi itu sebenarnya sama aja dengan pemasaran, padahal itu baru satu bagian dari 4P marketing mix. Yang pertama yaitu produk. Nah, kuenya sendirinya nih, cheesecake-nya, rasa, ukuran, dan kemasan dari brand itu sendiri. Yang kedua, price, strategi untuk menetapkan harga brand itu sendiri. Yang ketiga, place, channel distribusinya mau online, offline, atau mau sistem PO. Yang terakhir dengan promotion atau campaign-nya. Nah, misalnya Baskin Cheesecake, produknya udah dibedain, bagian luar gosong, bagian dalamnya tuh lembut, kesannya rustic tapi elegan. Nah, harga dibuat di angka psikologis, misalnya kisaran harga 58.000 sampai 60.000. Nah, place-nya itu sistem PO via Instagram, lalu pengirimannya by kurir dan promosi. Nah, itu baru bagian saat mereka upload video slow-mo atau repost testimoni pelanggan atau konsumen. Jadi ketika brand cheesecake itu ngepost suatu video potong kue yang meleleh, itu tuh sebenarnya udah bagian dari promosi yang di planning ya. Ya, exactly. Bahkan kadang video itu dipikirin banget dari angle-nya, lighting-nya, musiknya. Kenapa? Karena itu cara mereka menyampaikan nilai produk tanpa harus banyak kata.
Dan yang paling menarik itu ada brand yang sengaja bikin sistem sold out dalam 2 jam, dalam beberapa jam doang, bahkan menit, setiap kali buka PO. Itu tuh bagian dari strategi promosi juga. Mainin rasa penasaran dan FOMO supaya makanan atau brandnya itu cepat habis. Wah, keren banget ya. Ternyata di balik sepotong cheesecake aja nih ada strategi yang cukup kompleks. Nah, tapi jadi kelihatan banget sekarang kalau perencanaan itu bukan itu bikin semua langkah kita lebih terarah. Benar banget, karena kalau tanpa rencana kita cuma ngikut arus, tapi kalau punya strategi yang jelas, kita bisa jadi pemain yang ngatur arah brand kita mau kemana. Meskipun kita bukan yang paling besar ya brandnya. Dan di tengah persaingan produk dessert yang makin rame, kayaknya punya rencana yang kuat tuh bukan kelebihan lagi ya, tapi udah jadi kebutuhan yang wajib. Yes, brand yang niat bikin rencana itu biasanya bisa lebih tahan banting. Kalau ada tren baru, mereka bisa tetap adaptasi. Kalau ada kompetitor, mereka tahu posisi mereka ada di mana. Dan intinya itu perencanaan itu bukan sekadar teoritis, tapi penentu hidup matinya sebuah brand di dunia yang serba cepat dan realistis ini. Nah, kita udah bahas gimana dunia marketing sekarang serba cepat dan pentingnya punya rencana. Tapi sekarang aku pengen ngajak kamu mikir lebih luas. Menurut kamu, Best Burn Cheesecake yang awalnya dari luar negeri itu bisa nggak sih dianggap sebagai contoh dari pemasaran global? Bisa banget, bahkan itu contoh nyata. Meskipun cheesecake itu asal dari Spanyol, dari sebuah kota kecil di sana. Tapi sekarang bisa ditemuin di kafe-kafe di kota yang besar seperti Jakarta, Bandung, bahkan sampai Makassar. Dan bukan cuma-cuma, tapi udah diadaptasi juga. Contohnya rasa kroffel-nya, tiramisu, hingga matcha. Nah, itu semua adalah bagian dari strategi pemasaran global yang cerdas. Karena produknya nggak cuma di copy mentah-mentah, tapi disesuaikan sama budaya dan lidah lokal Indonesia nih. Berarti bisa dibilang salah satu kunci sukses dari pemasaran global itu adaptasi ya, bukan cuma bawa produk dari luar ke sini, tapi juga benar-benar bikin itu relevan buat orang Indonesia. Nah, iya benar di dunia pemasaran istilahnya itu globalization, think global, act lokal. Dan ini bukan cuma rasa loh, tapi juga cara komunikasi kita. Misalnya di Indonesia, orang lebih suka interaksi yang akrab, hangat, dan kadang lucu. Jadi, brand cheesecake lokal yang adaptasi dari luar pun bisa nyesuaiin gaya bahasanya, cara promosi, bahkan nama produknya. Contohnya ada brand yang namain produknya Basok, plesetan dari Basque. Jadi biar lebih familiar atau Indonesia banget nih. Lucu juga ya, sebenarnya penting nggak sih brand cheesecake yang notabene makan manis tuh untuk ikut terlibat dalam pemasaran yang berkelanjutan? Justru penting, sekarang konsumen bukan cuma peduli rasa dan harga, tapi juga pengaruh produk itu terhadap lingkungan dan sosial. Itu semua adalah bentuk pemasaran berkelanjutan, dan makin banyak konsumen yang sadar soal ini. Tapi kadang kesannya kalau udah ngomongin soal keberlanjutan, pasti itu mahal dan ribet. Gimana caranya supaya bisnis kecil itu bisa tetap ikut andil tanpa ngerasa terbebani? Itu juga banyak yang salah paham, gak semua strategi berkelanjutan itu mahal kok. Justru kalau dipikir jangka panjang malah bisa jadi lebih efisien. Contohnya ya sistem PO tadi. Karena mereka cuma bikin sesuai jumlah pesanan, jadi bahan makanan itu nggak kebuang berlebihan. Terus biaya produksinya itu lebih terkendali karena kita membuatnya sesuai jumlah permintaan konsumen. Terus yang terakhir, pelanggan pun ngerasa produk kita lebih eksklusif karena jumlahnya tidak membludak, jadi kita bisa lebih fokus ke kualitas pada makanan tersebut. Selain itu, kayak kemasan dan kertas daur ulang atau tote bag sederhana bisa jadi identitas brand yang peduli, dan itu bisa naikin loyalitas konsumen. Oke, terakhir, kalau misalnya kamu jadi pemilik brand Bass Burn Cheesecake lokal, langkah apa yang bakal kamu ambil untuk mastiin brand kamu itu bisa go global, tapi tetap berkelanjutan? Oke, yang pertama aku bakal bangun citra lokal yang kuat. Misalnya packaging dengan sentuhan batik atau unsur Indonesia. Kedua, tetap pakai narasi global kayak inspired from Spain biar kelihatan international feel-nya gitu. Ketiga, sistem PO yang efisien dan kerjasama dengan petani lokal buat bahan baku. Nah, ini penting buat nilai keberlanjutan dan kepercayaan konsumen. Dan terakhir, campaign storytelling-nya menyentuh, bukan cuma jualan kue, tapi ngajak pelanggan jadi bagian dari gerakan. Kamu nggak cuma beli cheesecake, tapi juga dukung produk lokal yang peduli bumi.
Gila sih, keren banget. Jadi dari satu potong cheesecake aja, kita bisa bahas banyak hal mulai dari budaya, tren global, sampai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Iya, karena pemasaran sekarang itu nggak bisa cuma mikir jangka pendek, harus lihat ke depan dan harus mikir dampaknya. Bukan cuma ke kita as owner, tapi juga ke lingkungan dan konsumen. Tadi kita udah bahas gimana brand itu bisa berkembang sampai global dan tetap berkelanjutan. Tapi semua itu pastinya nggak bisa jalan kalau mereka nggak ngerti data ya. Nah, aku pengen tanya, gimana sih peran sistem informasi pemasaran dalam bantu brand, kayak misalnya penjual Best Burn Cheesecake, untuk ambil keputusan yang tepat? Pertanyaannya bagus banget nih. Jadi gini, sistem informasi pemasaran itu pada dasarnya kayak radar yang ngasih sinyal ke brand tentang kondisi pasar tersebut. Bukan cuma angka-angka, tapi juga informasi tentang konsumen, kompetitor, tren, sampai performa campaign mereka. Kalau dianalogiin, sistem informasi pemasaran itu kayak peta digital waktu kita naik mobil. Tanpa itu kita bisa nyasar atau ngabisin bensin di jalan yang macet, sama halnya dengan brand. Tanpa data yang dikumpulkan secara rapi dan terstruktur, mereka bisa bikin keputusan yang asal-asalan. Wah, berarti sebenarnya data itu bisa ngebantu banget buat ngatur strategi ke depan ya. Banget nih, contohnya ya, buat brand Baskin Cheesecake ini, mereka bisa pakai data buat tahu kapan waktu pemesanan paling tinggi, misalnya di akhir bulan atau tanggal kembar. Rasa mana yang paling banyak dipesan, misalnya ternyata rasa tiramisu itu laku terus dan matcha itu paling laris. Dan terakhir, channel mana yang paling efektif. IG Story atau TikTok kah atau WhatsApp Blaze gitu. Dengan data itu mereka bisa fokus ke strategi yang paling efisien dan menguntungkan. Tapi kalau buat UMKM yang belum punya sistem canggih, itu gimana? Apakah harus langsung beli software mahal? Gak harus kok, justru sekarang tools gratisan tuh udah banyak, misalnya Google Form buat ngumpulin feedback, Google Sheet buat tracking penjualan, Instagram Insight buat lihat jam aktif followers, dan chat history WhatsApp buat baca gaya komunikasi ke konsumen. Nah, kuncinya bukan di alatnya, tapi di kebiasaan untuk mencatat dan mengevaluasi secara rutin. UMKM tuh bisa banget mulai dari hal-hal yang kecil atau yang sederhana. Yang penting tuh adalah mindset. Data itu aset, guys. Jadi nggak cukup cuma posting tiap hari ya, tapi juga harus evaluasi mana sih yang udah berhasil dan mana yang belum gitu. Iya, sayang banget kalau kita udah capek bikin konten, tapi nggak tahu dampaknya. Misalnya ternyata konten behind behind the scenes, waktu bikin adonan lebih disukai daripada sekedar foto cheesecake-nya. Atau caption yang pakai storytelling lebih banyak di-share dibanding yang sekedar promo harga. Nah, dari sistem informasi pemasaran ini, kita bisa ambil keputusan berdasarkan data, bukan feeling aja. Oke, terakhir nih Aisyah, kalau misalnya brand cheesecake mau naik level, apa saran kamu soal pengelolaan data dan informasi ini? Kalau mau naik level, itu pertama satu buat sistem sederhana yang bisa dibaca rutin. Misalnya, tiap akhir pekan tim itu cek data penjualan, cek komentar, dan bikin catatan kecil. Nah, yang kedua, latih tim atau diri kita sendiri untuk ngerti dasar analisis. Gak harus rumit atau yang susah. Cukup tahu apa yang berhasil atau apa yang kita survive di minggu ini dan apa yang harus kita ubah di minggu depan. Nah, ketiga, gabungkan data dengan empati. Jadi data bisa ngasih angka, tapi tetap harus dibaca dengan hati. Karena pelanggan itu bukan statistik, guys. Mereka tetap manusia. Wah, keren banget sih. Jadi sistem informasi pemasaran itu bukan buat perusahaan gede aja, tapi juga senjata penting buat pelaku usaha kecil. Asal mau belajar dan rajin nyatet ya. Betul, karena di zaman sekarang yang bisa baca data dengan baik, dialah yang bisa ambil langkah paling cepat dan tepat. Aisyah, kita udah ngobrol nih soal pentingnya data buat ambil keputusan pemasaran. Sekarang aku penasaran dari sisi konsumen deh. Apa sih yang bikin seorang itu mutusin untuk beli cheesecake? Khususnya Best Burn Cheesecake. Yang bahkan sebenarnya bukan makanan utama.
Pertanyaan yang menarik nih. Jadi kalau kita bicara tentang pengambilan keputusan konsumen, itu bukan cuma soal butuh atau nggak butuh, tapi juga soal emosi, pengaruh sosial, dan momennya. Coba bayangin lagi scroll TikTok malam-malam, nemu video cheesecake yang meleleh. Dengan lighting bagus, terus captionnya bilang self-reward setelah minggu yang berat. Nah, itu tanpa sadar otak kita tuh nyambungin sama rasa ingin dimanjakan. Nah, pada awalnya nggak ada niat beli atau ingin check out pengen barang tersebut. Jadi keputusan beli itu sering kali impulsif ya. Iya banget, dan itu biasa banget di era sekarang. Konsumen bisa ambil keputusan cuma dalam beberapa detik, cuma dari satu visual yang ngena, apalagi kalau dibungkus dengan narasi kayak rasa baru edisi terbatas, terus yang hanya 100 box per batch, terus abis itu dengan kata-kata yang order sekarang dikirim hari ini. Nah, kombinasi antara rasa penasaran plus keterbatasan stok ini memicu yang namanya FOMO, guys. Fear of missing out. Oke, kalau dilihat-lihat berarti cara orang ambil keputusan tuh sebenarnya bukan karena butuh, tapi karena pengen ngerasa ikut tren atau kayak pantas dimanjain. Exactly. Apalagi basketball cheesecake itu bukan makanan harian, tapi dia masuk ke kategori yang kita sebut sebagai emotional produk aja. Produk yang dibeli karena ingin merayakan suatu atau self reward, kayak ngasih hadiah ke sendiri atau bahkan sekedar healing doang gitu. Jadi bukan cuma soal kue tapi soal penasaran. Aku pantas dapat ini, aku udah kerja keras minggu ini, jadi aku pengen membeli cheesecake ini sih. Wah, jadi banyak ya lapisan emosional di balik pembelian cheesecake ini. Iya, dan ini yang bikin pemasaran harus nyentuh di sisi itu. Brand yang ngerti cara kerja emosi konsumen bakal lebih berhasil. Misalnya, mereka bikin konten yang ngebawa suasana atau copywriting yang relatable banget. Kayak, pas capek kamu gak butuh nasihat, kamu cuma butuh cheesecake yang meleleh pelan-pelan gitu. Nah, itu tuh bikin orang merasa dipahami dan mempercepat keputusan pembelian konsumen. Ya, terakhir, kalau misalnya kamu jadi pemilik brand, gimana cara kamu bantu konsumen biar makin yakin ambil keputusan untuk beli cheesecake kamu? Oke, aku akan lakuin 3 hal nih. Yang pertama, bikin mereka merasa dipahami. Contohnya itu lewat konten yang relate, yang nyentuh emosinya. Terus yang kedua, tunjukin bukti sosialnya. Contohnya repost testimoni, kasih lihat repeat order, atau angka sold. Yang terakhir, yang ketiga, permudah proses pembelian. Nah, contohnya sistem PO yang jelas, konfirmasi cepat, dan pembayaran yang mudah dan gampang gitu. Dan yang paling penting ini jangan bikin konsumen mikir terlalu banyak. Semakin mudah aksesnya, semakin cepat dan semakin yakin mereka buat ambil keputusan dan membeli gitu. Keren banget. Jadi ternyata keputusan beli itu bukan sekedar soal lapar atau enggak, tapi juga tentang emosi, pengalaman, bahkan persepsi sosial ya. Iya, dan itulah kenapa pemasaran sekarang harus peka, karena produk terbaik pun bisa kalah kalau gagal menyentuh sisi emosional dan psikologis konsumen. Oke Aisyah, makin kesini makin kebuka ya. Ternyata strategi pemasaran tuh luas banget. Sekarang aku pengen ngebahas tentang hal yang sering banget disebut di kelas, yaitu STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Tapi jujur ya, kadang teori STP ini tuh suka terasa rumit. Nah, bisa nggak sih dijelasin secara sederhana gitu, dan mungkin pakai studi kasus sih Best Burn Cheesecake. Boleh banget. Jadi STP itu sebenarnya fondasi penting banget dalam pemasaran. Tanpa ini, kita ibarat jualan ke semua orang, tapi nggak nyampe ke siapa-siapa. Yang pertama, segmenting itu proses kita ngelompokin pasar berdasarkan kategori tertentu. Contohnya, usia, gaya hidup, lokasi, dan kebiasaan belanja, dan gaya hidup sebagainya gitu. Yang kedua, targeting itu target atau memilih segmen mana yang mau kita fokusin untuk cocoknya di brand ini gitu. Yang ketiga, positioning. Nah, itu cara kita nempatin diri di pikiran mereka sebagai apa? Yang paling premium kah, yang paling affordable kah, atau yang estetik? Nah, jadi untuk brand cheesecake itu juga pakai STP ini ya. Iya dong, kita ambil contoh ya. Brand Baskin Cheesecake bisa aja punya segmen kayak gini. Pertama, segmen satu, mahasiswa atau mahasiswi rentang usia 19 sampai 24 tahun. Suka dessert, aktif di TikTok. Nah, yang segmen kedua itu profesional muda, 25 sampai 35 tahun lah. Suka ngopi sambil ngemil yang fancy. Terus yang ketiga, segmen terakhir, orang tua milenial yang cari cemilan estetik buat hampers. Nah, dari semua itu, misalnya mereka pilih targeting ke segmen yang dua, yaitu profesional
muda yang suka experience, makan yang berkelas tapi nggak terlalu mahal. Terus mereka pilih positioning sebagai cheesecake yang mewah yang bisa kamu nikmatin di rumah dengan cita rasa khas yang Eropa dan tampilan Instagramable gitu. Kayak jadi yang bikin brand itu beda bukan cuman karena kuenya, tapi cara mereka ngeposisiin diri juga ya. Exactly, ada brand yang mau diposikin sebagai budget friendly, ada juga yang pengen dilihat sebagai artisanal atau rare item gitu. Makanya penting banget untuk konsisten di semua aspek, mulai dari desain kemasan, gaya bahasa di captionnya, hingga cara mereka ngobrol atau komunikasi di DM. Misalnya kalau brand mau ngambil posisi sebagai premium, ya dari kemasan harus elegan, tone-nya harus sopan dan eksklusif, bahkan mungkin ordernya by invitation only gitu. Kayak kalau kayak gitu, bisa jadi dua brand yang jual basque burnt cheesecake ini, tapi aura dan targetnya beda banget ya. Banget, contohnya yang pertama brand A. Targetnya itu anak muda, pakai warna pastel, captionnya lucu-lucu, sering pakai stiker atau emoji gitu. Nah, harganya 45.000. Dan yang kedua brand B, targetnya profesional nih, pakai tone gelap, packagingnya minimalis, tapi captionnya elegan, nggak lucu-lucu atau nggak pakai stiker. Nah, rentang harganya 75.000. Padahal sama-sama cheesecake gosong dengan packaging yang gosong gitu, tapi cara mereka membungkus identitas dan cerita produk itu yang bikin beda. Dan itu kunci utama dari positioning. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya satu brand itu punya banyak target ya, misalnya kayak buat semua kalangan aja deh. Itu bisa, tapi resikonya jadi terlalu umum, orang tuh jadi bingung, ini tuh brand yang cocok buat siapa sih? Lebih baik, kalau kata aku, lebih baik mulai dari satu target dulu yang jelas dan kuat gitu, mau targetin siapa. Kalau udah jalan, baru kembangin segmen lain dengan strategi komunikasi yang beda. Karena tiap segmen tuh punya cara pendekatan atau komunikasi yang berbeda ya. Kita udah ngobrol banyak ya soal STP, strategi pemasaran global, sampai cara konsumen untuk ambil keputusan. Nah, tapi sekarang aku pengen balik ke inti produknya itu sendiri. Dari sisi bisnis. Si Basque Burn Cheesecake ini kan bukan cuma soal enak atau enggaknya ya, tapi juga soal gimana produk itu dikelola. Nah, boleh jelasin nggak sebenarnya apa sih inti dari manajemen produk? Oke, penting banget nih. Manajemen produk itu bukan cuma soal bikin produk aja, tapi tentang ngatur siklus hidup produknya. Dari awal muncul, tumbuh, matang, sampai kalau udah mulai menurun. Jadi bukan sekadar hari ini mau jual rasa apa, tapi mikir lebih panjang. Produk ini bakal relevan sampai kapan, apa yang bisa bikin orang balik dan beli lagi makanan ini. Terus kalau trennya berubah, produk kita bisa ikut adaptasi dan tetap bertahan nggak ya gitu. Kalau dari contoh Basque Burn Cheesecake sendiri, berarti apa aja ya bentuk manajemen produk yang bisa kita lihat? Banyak banget, misalnya satu, pengembangan varian rasa. Contohnya kayak awalnya cuman original, terus muncul rasa matcha, red velvet, tiramisu, bahkan klepon. Nah, itu bentuk inovasi produk yang bikin konsumen penasaran dan balik beli lagi. Terus yang kedua, penyesuaian ukuran. Ada brand yang ngeluarin versi mini, cocok buat yang mau nyoba-nyoba dulu nih, yang belum tahu rasanya apa. Dan ada juga yang versi besar buat hampers. Nah, ini contoh dari diversifikasi produk. Yang ketiga, kemasan. Ada yang ganti dari box biasa jadi paper bag mewah. Itu bikin produk terasa lebih premium dan cocok buat memberikan hadiah atau hadiah gitu, buat hadiahin orang. Dan semua keputusan itu diambil lewat pendekatan manajemen produk, apa yang dibutuhin pasar, dan gimana produk itu bisa terus relevan untuk konsumen. Oke, tapi kan nggak semua inovasi itu bisa sukses ya, ada juga yang gagal total. Nah, gimana cara brand tahu kapan harus lanjut atau kapan harus stop untuk berinovasi? Nah, makanya manajemen produk itu harus jalan bareng terus dengan evaluasi atau perbaikan. Misalnya, lihat data penjualan. Rasa baru ini beneran laku nggak ya? Mungkin kalau misalnya rasa baru ini nggak laku atau kurang peminatnya, itu mungkin akan di blacklist dan ditambah dengan rasa-rasa yang lagi tren gitu. Terus yang kedua, feedback pelanggan. Ada keluhan nggak soal rasa, tekstur, atau packaging yang kurang memadai untuk konsumen gitu. Terus yang tiga terakhir margin keuntungan. Jangan sampai rasanya enak, tapi biaya produksinya malah tinggi banget dan nggak nutupin gitu. Kadang ya keputusan buat stop jual varian tertentu cuma bagian dari manajemen produk yang baik. Fokus ke yang performanya atau kualitasnya bagus aja.
Berarti kadang justru nggak nambahin produk baru itu juga bagian dari strategi ya. Benar, karena kalau kebanyakan pilihan, konsumen malah bingung. Ini disebut overchoice. Kayak contohnya brand cheesecake yang punya 12 varian rasa, tapi ternyata 80% penjualannya itu cuma datang dari 3 varian. Nah, lebih baik mereka fokus gitu ke 3 rasa itu dan bikin pengalaman lebih maksimal daripada buang tenaga buat yang jarang dibeli. Jadi yang penting bukan cuma bikin produk yang enak, tapi juga bisa bertahan, berkembang, dan nyambung terus sama kebutuhan konsumen. Exactly, karena di dunia pemasaran hari ini yang bisa bertahan bukan yang paling rame atau paling enak, tapi yang paling adaptif. Gak kerasa ya, kita udah ngobrol panjang soal dunia marketing lewat contoh Fast Burn Cheesecake. Iya, ternyata marketing itu nggak cuma soal jualan ya, tapi juga soal bangun hubungan, nilai, dan pengalaman yang bikin konsumen merasa terhubung nih. Semoga obrolan ini bisa nambah wawasan kamu dan ngasih gambaran kalau di balik produk yang lagi viral itu ada strategi yang matang dan kerja keras yang serius. Oke, makasih juga ya buat Marketals yang udah jadi wadah ngobrol seru sore hari ini. Dan buat teman-teman, ingat, marketing itu tentang cerita dan makna yang kamu bawa lewat brand kamu. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya, masih di Market Talks, ngomongin strategi di balik tren. Terus belajar, terus berkarya, dan ingat, strategi yang kuat bikin produkmu makin hebat. Bye-bye! Halo teman-teman semua, selamat datang di Market Talk, ngomongin strategi di balik tren. Podcast ini bakal kupas habis gimana sih strategi pemasaran bisa bikin suatu produk viral, nempel di hati konsumen, bahkan jadi lifestyle baru. Perkenalkan, nama aku Aisyah dengan NIM 17106240092, host kalian di sore hari ini. Dan aku gak sendirian karena udah bareng narasumber kita yang udah siap banget nih bahas topik seru kali ini. Langsung aja, halo Gita. Halo semuanya, perkenalkan aku Gita Ulian Nugroho dari Bisnis Digital dengan NIM 171624097. Senang banget akhirnya aku bisa ngobrol bareng sama Aisyah di podcast ini. Apalagi topik kita hari ini tuh seru banget dan kekinian banget sih. Ya, topiknya adalah seremonial matcha. Kita bakal bedah gimana sih tren matcha ini bisa meledak jadi lifestyle anak muda, dan ternyata di balik itu semua ada strategi pemasaran yang solid banget. Nah, Gita ini bakal bantu kita ngebahas 7 konsep utama marketing manajemen. Terus kita lihat deh gimana penerapannya dalam fenomena matcha ini. Siap, Git? Siap banget, karena seremonial matcha ini tuh udah bukan cuma tentang minuman hijau yang estetik, tapi juga ada cerita tentang gimana strategi marketing bisa bekerja sedemikian rupa sampai suatu produk itu terasa meaningful banget buat konsumennya. Oke, kita mulai dulu dari gambaran besarnya nih, Git. Dunia pemasaran sekarang jelas udah beda banget dibanding 10 sampai 20 tahun lalu. Dulu yang penting iklan tampil di TV atau spanduk gede, tapi sekarang bisa viral dari satu video doang. Nah, bisa jelasin nggak sebenarnya apa aja sih perubahan yang terjadi dalam industri pemasaran abad ke-21? Oke, jadi di industri pemasaran di abad ke-21 ini tuh udah mengalami revolusi besar. Kalau dulu marketing itu sifatnya lebih satu arah dari brand ke konsumen lewat iklan TV, koran, atau billboard. Nah, sekarang itu lebih dua arah, bahkan multi arah. Artinya konsumen itu tuh udah nggak lagi pasif, jadi mereka udah terlibat aktif. Biasanya konsumen itu ngasih review, bikin konten, atau bahkan bisa mengaruhi brand image lewat media sosial. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi. Jadi marketing itu sekarang udah bisa lewat media sosial, e-commerce, dan manfaatin big data sampai AI. Semua itu mengubah cara brand berinteraksi dan mengambil keputusan. Terus ada pergeseran ke value driven consumption, di mana konsumen, terutama Gen Z dan milenial, itu kadang nggak cuma beli karena murah atau enak, tapi karena brand itu tuh punya nilai yang sesuai sama prinsip hidup mereka. Misalnya isu lingkungan, diversity, atau transparansi. Jadi marketing modern sekarang ini tuh bukan cuma jualan barang, tapi juga jualan value dan experience. Brand itu dituntut untuk punya suara, punya pendirian, dan relevan secara sosial. Iya ya, bener banget. Rasanya sekarang brand dituntut untuk punya kepribadian juga gitu. Jadi bukan cuma soal produknya doang. Benar banget. Jadi kalau kita kaitin ke si seremonial matcha ini ya, minuman ini tuh udah bukan cuma sekedar teh yang enak aja gitu. Tapi seremonial matcha juga hadir sebagai emotional product yang dikemas sebagai self-care ritual, lambang mindfulness, bahkan status sosial.
Tren ini muncul seiring dengan gaya hidup post-pandemi yang makin mengedepankan slow living dan kesadaran penuh terhadap kesehatan dan well-being. Jadi, industri pemasaran sekarang nggak cuma jualan produk, tapi juga jualan meaning dan experience. Dan si seremonial matcha ini ngerti banget hal ini, makanya dia bisa viral dan sustain. Jadi sekarang udah bukan zamannya produk yang sekedar bagus aja, tapi yang punya meaning ya. Dan seremonial matcha tuh kayaknya ngerti banget gimana caranya bikin konsumen ngerasa terkoneksi secara emosional. Keren banget sih. Oke, sekarang kita masuk ke konsep kedua nih, Git. Perencanaan pemasaran. Banyak orang ngira marketing itu langsung soal promosi aja. Padahal kan ada proses perencanaannya juga ya. Bisa dijelasin nggak proses perencanaan pemasaran itu gimana? Nah, iya, kita tuh kadang sampai sekarang masih banyak lihat gitu ya, kalau misalnya orang jualan mau promosiin, ya udah tinggal foto abis itu posting. Padahal kan kalau misalnya mau mempromosikan suatu produk, itu harus punya marketing plan yang matang gitu. Karena perencanaan pemasaran tuh fondasi dari semua aktivitas marketing. Ini tuh proses sistematis untuk nentuin strategi yang tepat, efisien, dan terukur. Ada 5 tahapan utama. Yang pertama itu analisis situasi. Untuk analisis situasi ini, kita bisa pakai framework kayak SWOT dan PESTEL untuk mengerti kondisi internal dan eksternal perusahaan. Lalu yang kedua, penetapan tujuan. Ini bisa pakai framework SMART atau spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Lalu yang ketiga, perumusan strategi yang udah termasuk STP atau segmentasi, targeting, positioning, dan bauran pemasaran 4P atau product, price, place, dan promotion. Lalu yang keempat, implementasi strategi, di mana ini tuh kita menjalankan aktivitas pemasaran sesuai sumber daya. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Jadi kita lihat apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Untuk mengukurnya itu bisa pakai Romi, CPA, CLV, dan lainnya. Nah, tanpa marketing plan yang matang dengan tahapan-tahapan tadi, brand itu bisa kehilangan arah dan buang-buang biaya. Wah, ternyata nggak bisa asal jalan ya, harus dipikirin dari awal banget. Iya, bener banget. Nah, untuk si seremonial matcha ini, kita bisa aplikasiin tahapan-tahapan tadi. Untuk analisis situasi, biasanya brand seremonial matcha itu melakukan analisis tren pasca pandemi dengan tools SWOT tadi. Misalnya, kekuatannya itu pada kualitas premium, terus kelemahannya di harga tinggi. Terus dari Pestel, misalnya meningkatkan kesadaran kesehatan dari tren gaya hidup mindful sebagai peluang sosial. Lalu di step selanjutnya, untuk penetapan tujuan, mereka biasanya netepin tujuan yang pakai smart tadi. Contohnya kayak mau jadi top of mind brand minuman sehat di kalangan Gen Z urban dalam 1 tahun ke depan. Untuk perumusan strategi, dia pakai pendekatan STP dan 4P. Yang dimana ceremonial matcha itu biasanya nyasar ke segmen Gen Z yang mindful, terus juga memposisikan diri sebagai minuman premium gaya hidup, serta menyiapkan produk berkualitas, harga premium, distribusi via online atau direct to consumer, dan promosi lewat konten estetik dan edukatif di media sosial. Implementasinya bisa dieksekusi lewat campaign di TikTok atau Instagram, lalu kolaborasi dengan influencer wellness, atau juga food blogger. Nah, terakhir, dari monitoring dan evaluasi, biasanya performanya dipantau lewat metrik tadi, ROMI, atau return dari campaign digital, lalu CPA atau biaya per akuisisi konsumen baru, dan CLV atau nilai jangka panjang pelanggan, sambil rutin evaluasi insight dari analytics untuk inovasi produk dan campaign berikutnya. Jadi benar-benar semuanya direncanakan dari awal ya, nggak asal viral, tapi emang dipersiapkan biar sustain gitu. Oke, Gil. Sekarang kita masuk ke bahasan yang makin penting dan inti nih, pemasaran global dan keberlanjutan. Nah, dua hal ini sekarang kayaknya udah jadi keharusan ya, bukan cuma pilihan lagi. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemasaran global dan berkelanjutan itu? Nah, ini topik yang krusial banget. Kita mulai dulu dari pemasaran global. Jadi, pemasaran global tuh upaya perusahaan untuk memasarin produk atau jasanya lintas negara, melintasi batas budaya, ekonomi, dan hukum yang berbeda. Tapi penting banget untuk diingat. Pemasaran global itu bukan berarti kita asal copy paste strategi dari satu negara ke negara lain. Justru sebaliknya, di mana kita harus ngerti banget karakteristik lokal tiap pasar. Makanya muncul istilah globalization, gabungan dari kata global strategy, local execution. Jadi strategi besar itu tetap sama, tapi eksekusinya itu harus disesuaikan lagi. Misalnya dalam satu negara, kampanye kita bisa fokus ke kesehatan, tapi di negara lain mungkin lebih ke aspek kemewahan atau budaya. Nah, sekarang kita masuk ke pemasaran berkelanjutan.
Jadi ini tuh pendekatan pemasaran yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari strategi bisnis kita. Tujuannya itu bukan cuma profit jangka pendek, tapi juga mempertahankan keberlanjutan jangka panjang, baik dari sisi lingkungan, komunitas, maupun bisnis itu sendiri. Jadi bukan cuma jualan aja, tapi juga bertanggung jawab. Contohnya, kayak kita pakai bahan baku yang ramah lingkungan atau berasal dari sumber berkelanjutan. Lalu transparansi proses produksi dan mengurangi limbah, kayak kemasan yang bisa didaur ulang atau bahkan sistem refill. Dan penting banget konsumen zaman sekarang, terutama Gen Z itu sangat peka terhadap isu-isu seperti ini. Mereka biasanya bakal lebih milih brand yang punya nilai dan kontribusi positif terhadap bumi daripada brand yang cuma keren doang tapi nggak peduli lingkungan. Wah, jadi sekarang nggak cukup ya cuma punya produk enak atau desain cantik, harus juga punya dampak baik dan ngerti budaya lokal. Exactly. Nah, kalau kita kaitin ke si seremonial matcha, dia ini sebenarnya contoh yang bagus banget. Brand-brand matcha itu ngerti bahwa matcha itu punya akar budaya Jepang yang kuat. Tapi saat masuk pasar global, mereka adaptasi tanpa kehilangan esensi. Misalnya, mereka bikin variasi rasa lokal, kayak matcha kelapa di Indonesia atau matcha strawberry di Korea gitu. Terus dari sisi keberlanjutan, banyak brand matcha yang pakai teh organik, menjalin kerjasama langsung dengan petani, dan pakai kemasan ramah lingkungan. Jadi bukan cuma gaya, tapi juga punya nilai keberlanjutan yang kuat. Berarti brand matcha ini pinter banget ya, bukan cuma nyebar ke banyak negara, tapi juga adaptif dan tetap memegang nilai keberlanjutan. Gak heran sih makin disukai seremonial matcha ini. Oke, sekarang kita bahas sistem informasi pemasaran. Dari namanya aja udah teknikal banget ya, tapi sebenarnya ini penting banget gak sih, Dit, buat brand-brand zaman sekarang? Penting banget. Jadi sistem informasi pemasaran ini tuh fondasi untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Jadi ini sistem terstruktur untuk bantu perusahaan ngumpulin, nyimpan, dan analisis data yang berhubungan sama pemasaran. Fungsinya biar semua keputusan marketing itu berbasis data, bukan cuma kayak berdasarkan intuisi atau feeling atau tebakan. Nah, ada 4 komponen utama. Yang pertama itu data internal. Biasanya datanya ini tuh dari dalam perusahaan sendiri. Misalnya kayak penjualan, stok, harga, margin, dan biaya produksi. Lalu marketing intelligence, ini tuh info dari luar. Bisa dari kompetitor, tren pasar, sampai kebijakan baru pemerintah. Lalu marketing research, ini tuh pengumpulan data primer seperti survei, wawancara, atau eksperimen langsung ke pasar. Lalu yang terakhir, analytical system. Jadi itu sistem analis seperti CRM atau Customer Relationship Management, Google Analytics, atau dashboard yang menunjukkan performa kampanye. Nah, sistem informasi pemasaran ini yang bantu perusahaan paham siapa sih pelanggan mereka, lalu produk apa yang paling laku, terus tren apa yang paling naik, dan strategi apa yang paling efektif. Oke, jadi semacam mata dan telinga digitalnya brand ya, supaya bisa tahu apa yang terjadi di pasar secara real time. Betul, dan dalam konteks seremonial matcha, mereka biasanya itu banyak banget pakai sistem informasi ini. Misalnya, kayak pakai Google Trends untuk tahu kapan sih minat masyarakat ke matcha itu lagi naik. Terus biasanya juga pakai Instagram dan TikTok Insight buat tahu konten mana yang paling engaging atau yang paling rame gitu. Lalu juga ada analisis e-commerce kayak Shopee atau Tokopedia buat tahu lokasi mana nih yang permintaannya paling tinggi. Jadi semua keputusan promosi, inovasi rasa, sampai penentuan harga itu berbasis data, nggak cuma asal coba-coba. Wah, berarti strategi mereka benar-benar data driven ya, jadi nggak sekedar feeling aja gitu. Betul, jadi semua itu tuh hasil dari sistem informasi yang terstruktur. Oke, kita masuk ke perilaku konsumen. Karena ujung-ujungnya kan semua strategi. Sekarang kita masuk ke perilaku konsumen. Karena ujung-ujungnya kan semua strategi itu buat bikin orang beli ya. Tapi gimana sih sebenarnya proses seseorang bisa mutusin buat beli suatu produk tersebut? Oke, jadi ada model klasik yang sering dipakai untuk memahami proses pengambilan keputusan konsumen. Ada 5 tahapan. Yang pertama itu pengenalan masalah. Jadi di sini tuh biasanya konsumen sadar bahwa mereka tuh punya kebutuhan atau keinginan. Misalnya kayak aku pengen beli minuman yang sehat tapi enak juga gitu. Lalu yang kedua, pencarian informasi. Mereka biasanya setelah itu mulai browsing, lihat di TikTok atau nanya ke teman dan akhirnya bandingin brand. Selanjutnya, evaluasi alternatif.
Akhirnya mereka pertimbangin pilihan-pilihan mereka, mana sih yang lebih sehat dan mana sih yang lebih estetik atau lebih cocok sama lifestyle mereka. Lalu keputusan pembelian, di mana mereka akhirnya pilih dan beli produk tersebut. Lalu terakhir, perilaku pasca pembelian. Mereka bakal nilai apakah puas atau enggak setelah beli produk itu. Kalau misalnya puas, bisa jadi loyal customer. Terus kalau misalnya kecewa, bisa langsung biasanya spill-spill review gitu loh di media sosial. Nah, yang menarik, keputusan konsumen sekarang itu makin dipengaruhi faktor emosional dan sosial. Jadi mereka tuh beli bukan cuma karena butuh, tapi karena pengen jadi bagian dari sesuatu. Kayak FOMO gitu ya, atau pengen jadi bagian dari suatu tren. Iya, dan seremonial matcha itu ngerti banget di bagian ini. Jadi mereka tuh membungkus matcha bukan cuma sebagai minuman sehat, tapi juga sebagai gaya hidup. Jadi mereka jual vibe, bukan cuma jual produk. Jadi pas konsumen lihat kayak packagingnya yang estetik, terus konten slow living, testimoni dari influencer, mereka merasa itu tuh relevan sama diri mereka, dan akhirnya beli. Iya sih, kayak sekarang banyak banget orang beli matcha bukan karena mereka butuh minuman enak dan bermanfaat, tapi karena pengen jadi bagian dari vibe itu ya. Menarik banget sih. Oke, kita lanjut ke STP nih. Ini salah satu konsep inti banget di marketing. Tapi bisa dijelasin dulu secara runtut dan jelas gak apa itu STP? Boleh dong. Jadi STP itu singkatan dari segmenting, targeting, dan positioning. Ini tuh kerangka buat nyusun strategi pemasaran yang efektif. Kita bahas satu-satu ya. Jadi pertama, segmenting. Ini tuh proses membagi pasar jadi kelompok-kelompok lebih kecil berdasarkan kesamaan tertentu. Biasanya bisa berdasarkan demografi atau usia gender. Lalu geografi atau lokasi, psikografi atau gaya hidup, nilai hidup, perilaku atau frekuensi beli, loyalitas. Nah, lalu targeting. Jadi setelah segmennya udah kita bagi, kita pilih segmen mana sih yang paling potensial dan mau kita fokusin. Misalnya kita bisa pilih segmen Gen Z urban yang aktif di media sosial. Lalu positioning, ini tuh cara kita membentuk citra atau persepsi produk di benak konsumen. Jadi bukan cuma soal logo atau slogan, tapi tentang gimana konsumen merasakan brand kita. Nah, STP ini yang bantu brand jadi relevan dan spesifik. Gak bisa semua orang kita jadiin target, karena nanti pesannya jadi nggak ngena gitu, dan nggak sampai. Dan seremonial matcha tuh gimana sih penerapan STP-nya gitu? Biasanya brand seremonial matcha itu menyasar segmen Gen Z dan milenial urban. Nah, yang peduli kesehatan, suka estetik, dan aktif di media sosial. Targetingnya spesifik ke orang-orang yang cari small luxury dan mindful living. Positioningnya itu sebagai minuman premium, clean, calm, yang cocok buat lifestyle mindful dan stylish. Mereka juga pakai campaign visual yang konsisten, tone warna pastel, lalu copywriting yang tenang tapi confident. Jadi brandnya itu kerasa punya jiwa. Pantes ya kalau lihat kampanye matcha itu selalu cantik, tenang, dan crazy gitu. Karena emang itu yang mereka mau tanamkan di benak kita ya gitu. Iya. Oke, last but not least nih, manajemen produk. Apa aja yang termasuk dalam manajemen produk dan kenapa ini penting? Oke, manajemen produk tuh proses strategis untuk mastiin bahwa produk yang kita buat, pertama, sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu kedua, relevan secara jangka panjang. Dan yang ketiga, mampu bersaing secara berkelanjutan. Nah, ada beberapa aspek penting di dalamnya. Yang pertama, pengembangan produk baru. Jadi ini dari riset, ide, uji coba, prototyping, sampai peluncuran. Itu harus didasarin sama riset, bukan cuma intuisi. Lalu yang kedua, daur hidup produk. Jadi kita harus paham kapan produk ada di tahap perkenalan, pertumbuhan, kejenuhan, dan penurunan. Strateginya itu beda-beda. Nah, yang ketiga, branding dan packaging. Ini tentunya penting banget buat persepsi pertama konsumen. Desain yang niat ini bisa bikin produk kita kelihatan lebih premium. Lalu yang keempat, diversifikasi dan inovasi. Biar produknya ini tetap fresh dan menarik. Bisa dalam bentuk varian rasa baru, seasonal edition, atau kolaborasi. Dan kalau dari seremonial matcha sendiri, gimana mereka menerapkan ini? Nah, kelihatan banget nih, dari mereka itu udah ngerti banget soal experience. Misalnya, ada brand matcha yang nyajiinnya tuh langsung di depan customer, dari proses whisking sampai dituang. Dan biasanya customernya itu bisa ngevideoin dan jadiin konten gitu.
Lalu mereka juga sering keluarin varian musiman kayak matcha strawberry spring edition. Lalu alat-alatnya pun dikemas dengan niat dari casan bambu yang asli Jepang sampai kemasan minimalis tapi eksklusif. Semua ini masuk ke manajemen produk, jadi nggak cuma rasa, tetapi pengalaman total. Wah, jadi jelas banget ya. Dari kemasannya aja udah niat banget. Dan itu semua bentuk strategi dari manajemen produk yang keren banget nih. Oke, nggak kerasa ya, kita udah bahas 7 konsep inti marketing manajemen. Semua dikaitin sama fenomena seremonial maca, mulai dari perubahan industri sampai gimana produk itu dikelola dan dikomunikasikan ke konsumen. Oke, terima kasih banget Git buat penjelasannya. Insightful dan relate banget nih buat kita semua, apalagi yang tertarik sama dunia marketing. Thank you juga, semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau bangun brand atau sekadar ngerti kenapa sesuatu itu bisa viral dan relevan kayak si seremonial maca ini. Oke deh, sampai sini dulu ya episode podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!